Salam, selamat pagi. Opung Partuko posisi Tua Dr. Marolo Putagal mengajak kita untuk pagi yang indah ini bernyanyi, berdoa, dan membaca firman Tuhan. Marilah kita puji Tuhan dari buku NDHKBP 202 pakai tikim saunari. Pakai tikim saonari dapoton matuhani unang godang sidaliat ingo cepe ngolumi nungaradi hasonangat di surgoi unang adong nanggosada na super jambar disi. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami imani dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Segala puji, hormat, kemuliaan kami agungkan kepada Tuhan di pagi hari Rabu yang indah ini, di mana Tuhan membangunkan kami dari tidur, kami memberikan nafas kehidupan, memberikan kesehatan kepada kami, sehingga kami dimampukan Tuhan untuk beraktivitas. Sebelum kami melakukan pekerjaan kami, terlebih dahulu kami ingin membaca dan mendengar firman-Mu. Urapi berkati kami Tuhan, agar firman-Mu yang kami baca dan kami dengar dapat kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Terpuji termulialah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat terhormat terkasih dimanapun berada, marilah kita sebentar membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Yesaya 66 ayat 3. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, orang menyembelih lembu jantan namun membunuh manusia juga. Orang mengorbankan domba namun mematahkan batang leher anjing. Orang mempersembahkan korban sajian namun mempersembahkan darah babi. Orang mempersembahkan kemenyan namun memuja berhala juga. Karena itu, sama seperti mereka lebih menyukai jalan mereka sendiri, dan jiwa menghendaki dewa kejijikan mereka. Demikian dalam bahasa Inggris dikatakan, but whoever sacrifices a bull is like one who kills a man, and whoever offers a lamb like one who breaks a dog's neck. Whoever makes a grain offering is like one who presents pig's blood, and whoever burns memorial incense like one who worships an idol. They have chosen our ways, and their souls delight in their abomination. This reading the word of God. Amen. Dalam bahasa Batak dikatakan, manangise nama motong sadajongi, doson si bunubawa do ibana disi. Manangise nama melehon biru-biru, doson halak nama menggolhon rukung ni biang ibana disi. Manangise nama melehon pilihan si panganong, doson nama melehon mudar ni babi ibana disi. Manangise nama nutung daupa, doson nama muji gana-ganaan ibana disi. Masih todong dalan lomon rohana bedo nasida. Jala di halomon rohana sida do pabahenan nasida naso giri ido sahatna. Martua do akan atu mangihon hatan ide bata jala nau peopsa. Amin.
Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat, terimalah pertama sebelum kita mencoba menguraikan sabda Tuhan ini, terimalah salam dari Opung Bertutur Usi. Salam sehat, selamat hari Rabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Majua-jua, Menjua-jua, Ahoy, Yahobu, Horas. Bapak Ibu, apabila kita simak, kita periksa pada pembacaan kita ini adalah suatu nasihat, suatu pernyataan yang mengisyaratkan bahwa manusia itu jika melakukan sesuatu tentu ada relevansinya. Seperti halnya dikatakan tadi, manangise nama motong sadajonggi dosun sibunubawa do ibana disi. Artinya ketika kita menyembelih seekor lembu jantan, namun seperti membunuh manusia juga. Ini suatu hal yang kadang-kadang kita menjadi takut untuk hidup. Kenapa? Kita butuh makanan, misalnya daging lembu, maka kita memotong. Tetapi ketika kita menyembelih lembu jantan itu, dikatakan dalam firman Tuhan, namun membunuh manusia juga. Tapi maksudnya di sini Bapak Ibu, kalau kita sudah menyembelih lembu jantan, tentunya untuk apa? Apakah kita sia-siakan darahnya yang terkucur itu? Jawabnya, kita memotong lembu jantan tentunya adalah untuk kebutuhan hidup kita. Karena Tuhan memberi wewenang kepada kita, manusia yang diciptakannya, merajai segenap alam semesta, tetapi dengan kebutuhan yang sangat vital. Kalau kita memotong lembu jantan, tentunya kebutuhan kita apa? Daging. Kebutuhan orang lain juga daging. Karena kita selain makan nasi, perlu juga daging. Namun dikatakan juga, ketika kita mengorbankan domba, ini juga, namun mematahkan batang leher anjing. Ketika kita mempersembahkan domba untuk Tuhan, katanya, namun sama seperti mematahkan batang leher anjing. Memang kalau kita mempersembahkan sesuatu, tentunya ada korban. Maka dalam hal ini, kalau kita memberikan pengorbanan, maka kita berilah dengan sungguh sujud kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu perlu disembah, kita harus sujud melakukannya. Kemudian di dalam firman Tuhan, di akhir perkataan untuk sabdanya pagi hari ini, mereka lebih menyukai jalan mereka sendiri dan jiwanya menghendaki dewa kejijikan mereka. Manusia sering seperti hilang jalan, atau katakanlah seperti sesat. Karena apa? Bila manusia menemukan sesuatu masalah dalam hidupnya, cenderung mengambil jalan pintas. Sebagai contoh, kalau ada di antara kita mengalami suatu masalah, maka terus ada yang mengajukan, coba dulu kepada orang pintar. Padahal sebenarnya orang yang kita katakan pintar itu belum tentu dapat
memberi solusi, memberi jalan yang terbaik untuk kita. Ketika kita menderita suatu penyakit yang agak aneh, maka terus ada orang mengajukan, bahkan mungkin timbul dari kita sendiri, ayolah dulu ke dukun, ke paranormal. Ini sangat-sangat salah di dalam kehendak Tuhan. Karena apa? Jangan diduakan Tuhan, karena Tuhanlah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Untuk itu kita tidak boleh di dalam hidup kita berdasarkan firman Tuhan ini, jangan menyukai jalan kita sendiri, tetapi kiranya kita memilih jalan yang dikehendaki Tuhan. Bagaimana kita tahu mana jalan yang dikehendaki Tuhan? Tentunya kita tahu melalui doa-doa kita dan persekutuan kita. Jika kita ada masalah dalam keluarga, marilah kita berdoa, bersujud kepada Tuhan, agar Tuhan ikut campur untuk memecahkan permasalahan. Jika kita menderita penyakit, kita berdoa, lalu kita pergi ke dokter sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk mengobati penyakit kita. Untuk itu, firman Tuhan mengisyaratkan kepada kita untuk pagi yang indah ini, supaya kita jangan menghendaki, jangan lebih menyukai jalan kita sendiri, tetapi kita lebih menyukai jalan yang dikehendaki oleh Tuhan yang Maha Esa atau Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan demikian kita akan terberkati, kita akan semakin disayangi oleh Allah Bapa di surga. Amin. Kita kembali berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih atas sabdamu Tuhan untuk pagi ini, yang menginginkan, menghendaki supaya kami jangan jalan sendiri, tetapi kami bermohon kepadamu agar Tuhan menuntun jalan kami ke jalan yang benar. Apapun permasalahan dalam hidup kami Tuhan, kiranya Tuhanlah senantiasa menuntun, membimbing, mengarahkan kami. Bapa surgawi, banyak kebutuhan kami di dunia ini. Berikanlah berkat yang melimpah Tuhan, agar kebutuhan kami dapat kami butuhi dan dapat tercukupkan, sehingga kami bersuka cita. Bapa surgawi, jika ada saudara-saudari kami, ada pemilik kami, ataupun sahabat kami yang sedang terbaring di rumah atau di rumah sakit karena menderita penyakit, tolonglah sembuhkan Bapa surgawi. Bapa surgawi, kami juga berdoa buat anak-anak cucu kami yang masih kecil. Berilah Tuhan pertumbuhan yang sempurna. Jika sedang duduk di bangku sekolah atau kuliah, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi, tolong Tuhan ajari, bimbing mereka agar mereka taat dan patuh kepada guru dan dosennya, sehingga mereka memperoleh ilmu yang baik untuk diabdikan kepada pekerjaan kelak. Bapa surgawi, jika ada anak atau cucu kami yang sudah tamat, kiranya Tuhanlah menunjukkan pekerjaan dan buatlah mereka bekerja dengan disiplin. Bapa surgawi, jika ada anak atau cucu kami yang sudah umurnya cukup berumah tangga, tunjukkanlah jodoh yang sepadan dengan mereka. Bapa surgawi, kami adalah manusia lemah, kadang-kadang kami tidak mampu mengarahkan, membimbing anak-anak ataupun cucu kami. Tolong arahkan kami, bimbing dan berkati kami Tuhan, agar kami dapat
menjadi saluran berkat bagi anak-anak dan cucu kami. Bapa Surgawi, saat ini Tuhan sedang hebohnya penculikan untuk anak di negara kami. Untuk itu, berita benar atau hoak Tuhan, tolonglah sadarkan para penculik itu. Tolonglah Tuhan, jauhkan itu agar kami tidak galau, tidak gusar, sehingga kami memberangkatkan anak dan cucu kami untuk pergi sekolah tetap bersuka cita. Bapa Surgawi, negara kami ini tolonglah bimbing, tolonglah berikan hikmat kebijakan kepada pemimpin kami. Bapa Surgawi, kami juga bermohon kepadamu, karena Tuhanlah mengabulkan permohonan kami melalui Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli yang diketuai oleh Bapak C. Simatupang SH, CRGP, Sekretarisnya Bernard Siahan, Bendaharanya Korliston Sijabat, dan Ketua Harian Rustam Effendi Siregar. Kiranya permohonan kami untuk pemekaran Provinsi Tapanuli bisa dikabulkan oleh Tuhan melalui hamba-Mu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Maruf Amin mengesahkan, sehingga terbitlah tahun ini menjadi Provinsi Tapanuli. Bapa Surgawi, jika ada kekurangan, kehilapan, kesalahan dari kami selaku putra-putri Tapanuli yang ada di Bona Basuki atau di perantauan, tolong ampuni kami Tuhan atas dosa dan kesalahan kami agar layak menerima berkat-Mu. Terimalah permohonan dan doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam hormat, salam kasih sayang dari Opung Batu Kobosi Sintua Dr. Marolo Putagaul MPD dan Miriam Aritonang SPD pada channel YouTube yang sangat sederhana ini. Tuhanlah beserta kita. Amin.